Kimia organik itu lanjutan dari kalian belajar apa ya sama saya kemarin ya? Biokim ya, lanjutan dari biokim. Masih lanjutan tapi ini kita berhubungan dengan struktur kimianya. Kimia organik itu adalah senyawa yang berasal atau ada dalam tubuh makhluk hidup ya, dalam tubuh manusia ada struktur kimianya, senyawa kimianya tuh ada dalam tubuh. Senyawanya itu pasti mengandung atom karbon atau C. Kimia organik adalah kimia karbon atau kimia C. Nah, bahan alam apa saja yang menjadi sumber senyawa organiknya. Nah, itu bahan alami biasanya ada dalam karbohidrat, protein, lipid, vitamin, atau antibiotik. Nah, beberapa contoh produk yang mengandung senyawa organik dari bahan alam. Misalnya, bahan alam sebagai sumber senyawa organik, minyak mentah dan batu bara. Nah, dia melewati fase destilasi. Ya, dia akan menghasilkan unsur senyawa organik yaitu alkana, alkena, alkuna, atau hidrokarbon aromatik. Nah, beberapa contoh produk yang mengandung senyawa organik, minyak mentah, dan batu bara. Perkembangan kimia organik sebagai ilmu pengetahuan di masa lalu, kimia itu hanya milik dua, organik dan anorganik. Organik diperoleh dari makhluk hidup, senyawa anorganik diperoleh dari bahan non-makhluk hidup. Perkembangan kimia organik sebagai ilmu pengetahuan, dia ada ahli kimia dari Jerman, yaitu senyawa anorganik, yaitu eh, ada unsur N-nya, apa bentuknya seperti ini anorganik. Nah, senyawa organik itu seperti ini. Yang membedakan tuh bentuknya ya. Nah, nanti kita mempelajari kedua bentuknya ini gitu. Perkembangan kimia organik sebagai ilmu pengetahuan, definisi baru. Nah, kimia organik adalah ilmu yang mempelajari senyawa karbon kecuali CO2, CO, eh, CO, CO2 dan karbonat sehingga hidrogen karbonat atau karbida dan sianida yang diperoleh dari bahan alam atau sintesis di laboratorium. Ya, keistimewaan atom karbon atau atom C biasanya dia membentuk ikatan kuat, ikatan kovalen yang kuat. Konfigurasinya ini kita konfigurasi ini ya apa? Aufbau. Aufbau itu seperti ini. Kemampuan untuk membentuk ikatan, empat ikatan kovalen yang kuat seperti ini excited state. Kemampuan membentuk ikatan. Ini apa sih? Kimia organik kan ya? Oh, iya benar. Oh kayak kimia dasar. Nah, ini ini asalnya dari kimia dasar ya. Keistimewaan ikatan pada senyawa karbon. Ikatan tunggal, ikatan ganda dua, ikatan ganda tiga. Dan ikatan tunggal itu adalah alkana. Ikatan ganda dua adalah alkena. Ikatan ganda tiga adalah alkuna. X itu adalah halogen atau untuk ikatan untuk sediaan yang lain ya, yang berunsur yang memiliki senyawa halogen. Kalsifikasi senyawa organik, gugus fungsinya yaitu senyawa organik diklasifikasikan berdasarkan adanya gugus fungsi yang karakteristik. Gugus fungsi didefinisikan sebagai atom atau kelompok atom yang berperan dalam membentukkan sifat kimia dari senyawa organik. Nah, nih kelompok alkana, alkena, alkuna. Alkana tunggal ya. Nah, ini RH. Tidak ada gugus fungsi. Formulanya ini CH3, CH3, dia nama IUPAC-nya etana. Nanti kita belajar nama IUPAC. Alkena tadi apa? Ganda 2. Ganda 2. Gugus fungsinya seperti ini. Gugus fungsinya seperti ini. Dia rangkapnya 2 ya. Tadi dibilangnya apa? Atom karbon memiliki 4 ikatan kovalen. 4 ya. 4 ikatan kovalen. Kita hitung. Kita hitung. 1, 2, 3, 4.
4 ikatan kovalen, tapi di tengahnya itu masuk dalam alkena atau rangkap, ya. Yang C ini juga 4. 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Karbon mengikat karbon. Namanya double bond. Nah, karena itu rangkap, maka hanya dua, ya. Di sini kalau tidak rangkap hanya 1, hanya 3, kan hanya 4 harusnya ya. H mengikat karbon C. H mengikat atom C. H-nya 4, C-nya 1. Ya. Jadi dia kalau yang sesungguhnya ini nih kalau digambar ini kan miring ya. Kalau yang tegak lurus tuh gini. Atas 1, kiri 1, bawah 1, kanan 1. Nah, sama gitu ya. Nah, ini juga atas 1, kiri 1, hak bawah 1, hak kanan 1. Karena haknya di sini 3, di sini 3. Yang satu udah berikatan lebih dulu. Nah, ini haknya 2. Kanan, 2, yang sini 2. Karena yang rangkap sudah terisi di sini. Namanya etena. Alkuna, ganda 3. Karbon, karbon, triple bond. Nah, penamannya seperti ini, namanya tuna. Hidrokarbon aromatik atau ARH. Bentuknya siklik seperti ini. Dia ada ujungnya. Formulanya seperti ini, dia bersegi 5, namanya benzena. Nanti kita belajar satu-satu. Halo alkana. Halo alkana memiliki halo grup gugus fungsinya atau memiliki gugus halogen. Yang halogen itu Cl, bromida, Fe itu sifatnya halogen. Namanya klorometana. Kalau Br itu bromometana. Kalau I aja namanya iododa metana. Nah, deh kita pelan-pelan dan belajarnya ya. Alkohol, ROH. Hidroksil grup yang ujungnya OH. Kalau ujungnya OH berarti penamaannya metanol. Ol belakangnya ya. Ada yang ether, namanya oksigrup atau gugus fungsi. Ini CH3 mengikat O mengikat CH3 lagi. Namanya metoksisimetana. Metoksimetana. Aldehid. Aldehid seperti ini. Karbonil grup. Penamaannya metanal. Keton. Nah, karbonil grup juga, tapi penamanya propanon. Kenapa propanon? Karena 1, 2, 3. Ya, 3 itu propanon atau propana. Karena dia keton, nah belakangnya non. Karena ada rangkap O. Asam karboksilat, asam etanoat. Amina, ada gugus amina. NH2 itu amina. CH3NH2, metil amina. Nitril, namanya etana nitril. Nanti kita bahas satu-satu. Ester. Ester itu ada grup ada rangkap O sama OR. Ya, OR ini R-nya ini sama dengan gugusnya. Jadi R ini sama R ini sama. Mengikat metil etanoat. Asil halida. Gugus asil halida atau etonil klorida. Amida. Amida ini ada gugus NH2 sama dengan amina. Namanya etanamida. Dan terakhir ada anhidra asam. Ya, pembedanya di gugus tengahnya ini loh. Jadi ini gugus fungsi, gugus inti. Gugus fungsi itu gugus intinya. CH3 ini bisa tergantung panjangnya. Ya, bisa ke sini 5, sini ke sini 3. Ya, nanti penamaannya yang berbeda. Gugus fungsi pada senyawa organik atau sifat kimia.
Deret homolog adalah deretan senyawa kimia yang memiliki gugus fungsi yang sama dan setiap anggotanya dibedakan dengan anggota lainnya dengan unit CH2 dalam formulanya. Anggota dalam deret homolog memiliki sifat kimia yang mirip. Dalam deret homolog biasanya semakin panjang jumlah atom karbon, maka akan semakin besar massa molekulnya. Gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, nggak ada penamaannya deh ini. Nanti deh, ini rumus molekulnya. Ini rumus molekul udah pasti. Ini hukum, ini pasti ya, ini jumlah pasti nih. Kok C-nya 2, H-nya 6. C-nya 3, H-nya 8. C-nya 4, H-nya 10. Ini hukum pasti, rumus pasti ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat fisika dan senyawa organik. Struktur dari gugus fungsi, momen dipol molekul, dan pembentukan ikatan hidrogen. Panjang rantai atom karbon biasanya gaya van der Waals biasanya. Struktur dari gugus fungsi molekul yang memiliki gugus fungsi polar memiliki titik didih yang lebih tinggi dan memiliki massa molekul yang sebanding. Interaksi antar molekulnya lebih kuat. Ini struktur dan gugus fungsinya. Momen dipol yaitu 4 ikatan polar sangat rendah, titik didih. Molekul secara utuh nonpolar. Molekul adalah tetrahedral simetris atau momen dipol dari ikatan C ke Cl saling meniadakan. Ini contohnya. Nanti aja contohnya masuk ke dalam materi aja, alkana, alkena, alkuna. Ini tergantung pada polaritas dari molekul organik dan pelarutnya. Senyawa nonpolar atau kepolaran rendah akan dengan mudah larut dalam pelarut yang nonpolar atau kepolaran rendah. Senyawa yang polaritasnya tinggi akan larut dengan mudah pada pelarut yang sejenis. Ini pembentukan ikatan hidrogen, kemampuan membentuk ikatan hidrogen, ini nggak perlu. Panjang rantai atom karbon. Panjang rantai atom karbon itu yang tadi saya bilang ya, tergantung penamaannya. Di sini udah mulai belum penamaannya. Oh, nggak ada penamaan. Panjang rantai karbon itu molekul yang rantainya bercabang, terdiri dari destinasi densitas lebih rendah daripada isomernya yang rantai lurus. Biasanya penamaan ini tergantung apa rantainya. Mau dia belok tapi dihitung lebih panjang, maka itu yang menjadi rantai utama. Kalau lurus dia lebih panjang, maka itu rantai utama. Terima kasih. Kimia organik udah segini aja dulu ya. Minggu depan kita baru masuk ke alkena, alkuna. Kita pembahasan